Baiklah, kita lanjutkan pengajian Al-Fiqhul Qur'ani, dan sekarang kita membahas tentang al-jihad, tentang jihad. Apakah ada ayat tentang jihad? Banyak sekali. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 195. Demikian juga surah At-Taubah ayat 36. Demikian juga surah At-Taubah ayat 37 sampai dengan 40. 37 sampai dengan 40. Demikian juga surat At-Taubah lagi ayat 41 sampai dengan 47. Ini saya potong-potong karena pembahasannya berbeda-beda. Demikian juga surah At-Taubah ayat 48 sampai dengan 52. Jadi banyak, tidak hanya ini, masih banyak. Tapi kita tidak akan membahas semuanya, kita ambil beberapa ayat saja. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا Innallaha yuhibbul muhsinina. Ya, ini bacaan saya mungkin agak beda dikit karena saya baca yuqatilunakumu, nakumu. Nah, ini adalah qiraah Ibnu Katsir. Ini termasuk qiraah mutawatirah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang Indonesia banyak yang tidak tahu karena qiraahnya orang Indonesia rata-rata qiraah Imam Asim. Nah, ini saya baca dengan qiraah yang beraneka ragam supaya pada tahu. Allah mengatakan waqatilu, dan berperanglah fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa yang harus diperangi? Alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, memerangi kalian. Wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas, yaitu dalam perang itu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasannya jihad, berperang dengan orang-orang kafir hukumnya wajib. Karena di sini perintah, qatilu, perangilah, berarti kan wajib. Karena itu siapapun yang mengatakan jihad itu tidak wajib, ini berarti dia sudah meninggalkan Quran. Padune ora wani, akhirnya mengatakan jihad tidak wajib. Sehingga kalau ada ustadz menyampaikan kewajiban jihad, kewajiban perang, dia anggap ustadz teroris. Enggak benar kayak begitu. Quran ini apa adanya harus kita terima. Mengatakan haji wajib, ya kita katakan haji wajib. Mengatakan jihad wajib, ya kita katakan jihad wajib. Jangan yang enak-enak diterima, yang tidak enak tidak diterima. Ini namanya kafir terhadap Quran. Jadi Quran 30 juz semuanya harus diterima. Kalau kita hanya mengambil sebagian, sebagiannya tidak diterima, maka itu berarti sama dengan kafir dengan seluruh Al-Quran. Tidak ada gunanya beriman kepada sebagian Quran, nggak ada gunanya. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 85, afatuminuna bi ba'dil kitab, apakah kalian hanya beriman dengan sebagian isi kitab, wa takfuruna bi ba'd, kemudian kafir terhadap sebagian isinya yang lain. Kalau kalian begitu, fama jaza'u, maka tidak ada balasan, may yaf'alu dzalika, bagi yang melakukan itu, minkum, di antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya,
kecuali akan mendapatkan kerendahan ketika di dunia. Wa yaumal qiyamati, dan besok pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil adzab, akan dikembalikan kepada paling dahsyatnya siksa. Perhatikan Pak, paling dahsyatnya siksa. Allah tidak mengatakan siksa gitu aja, tapi paling dahsyatnya siksa. Dalam Quran kita temukan 3 kelompok yang diancam oleh Allah mendapatkan siksa paling dahsyat. Pertama ini, orang yang hanya ngambil sebagian kitab, sebagiannya dibuang. Sebagian Quran diterima, sebagiannya dibuang. Ini diancam asyadil adzab, siksa paling dahsyat. Kedua, orang-orang munafik yang mereka disebutkan dalam Quran berada pada dasar paling rendah di neraka, berarti siksanya paling dahsyat. Yang ketiga adalah Fir'aun, diancam oleh Allah, yaitu untuk dimasukkan pada siksaan yang paling dahsyat. Berarti derajatnya 3 ini sama, Pak. Orang munafik, Fir'aun, dan juga orang yang hanya mengambil atau menerima sebagian isi kitab, isi Quran. Karena itu hati-hati. Banyak orang merasa dirinya beriman padahal kafir. Kenapa? KTP-nya Islam, kemudian bajunya ya koko putih. Di mana-mana dipanggil Pak Haji, ada tulisan H, gelar H di depannya. Karena dia kaya, bisa haji ke Mekah, bahkan sering umroh. Tapi kalau disampaikan ayat jihad, langsung cemberut mengatakan jihad apa, ora wajib jihad. Jihad ya wajib, Allah mengatakan qatilu, perintah wajib ya wajib. Jangan semau gue dengan Quran itu. Quran itu ngatur kita, bukan kita ngatur Quran. Tapi kembali ke sini, jadi pertama pelajarannya jihad adalah wajib. Tetapi memang jihad itu wajibnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam dan sudah cukup, maka yang lain tidak melakukan nggak apa-apa. Tetapi kalau belum cukup, ya yang lain-lain masih wajib untuk melakukan. Sama dengan sholat jenazah. Sudah ada yang melakukan, ya sudah. Berarti yang lain tidak sholat jenazah, nggak apa-apa, tidak wajib. Atau fardu kifayah. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa jihad di dalam Islam itu adalah sangat-sangat mulia. Jadi jihad dalam Islam itu bukan haus darah, bukan. Siapa yang mengatakan Islam kejam karena mengajarkan jihad perang, berarti haus darah, ini nggak benar, nggak paham. Islam itu membagi orang kafir bagi 2. Ada orang kafir yang harus diperangi, ada orang kafir yang harus dibiarkan. Jadi tidak semua orang-orang Kristen kemudian kita perangi, kita pedangi, enggak. Di sini Allah katakan apa? Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, maka orang kafir dibagi 2. Orang kafir yang tidak memerangi kita, tetapi baik dengan kita, aman karena di tetangga dia baik, bahkan mungkin kalau ketemu kita menyapa, bahkan kadang-kadang memberikan sesuatu kalau melihat kita membutuhkan bantuan. Nah, itu nggak boleh diperangi kayak begitu. Lihat pembagian tentang orang kafir pada surat yang lain. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam hal agama, juga tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah tidak melarang untuk tabarruhum, kalian baik kepada mereka, adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu suka orang-orang adil. Tiada lain Allah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian dalam hal agama, mengusir kalian dari kampung kalian, saling tolong menolong dalam mengusir kalian. Dilarang oleh Allah antawallauhum, untuk menjadikan mereka sebagai wali, ya, sebagai pengurus, sebagai pejabat atau sebagai kekasih. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini jelas orang kafir dibagi 2. Yang memerangi kita berarti musuh kita, harus diperangi. Tapi yang tidak memerangi kita, nah kita baik sama mereka, ya. Nah, maka di sini yang diperangi siapa? Alladzina yuqatilunakum, yang memerangi umat Islam. Kemudian keindahan jihad di dalam Islam adalah jihad itu tidak sembarangan, ada aturannya. Tidak ambil pedang langsung pedangkan atau digolokkan, enggak begitu. Ada aturannya. Allah katakan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Nah, ini aturan jihad dalam Islam, enggak boleh melampaui batas.
Anak kecil dibunuh nggak boleh. Apa salahnya anak kecil? Anak kecil nggak ikut perang. Wanita-wanita dibunuh nggak boleh. Mbah-mbah yang tua renta nggak bisa apa-apa, berjalan aja tuyuk-tuyuk. Meskipun kafir dia, nggak boleh dibunuh. Mereka nggak ikut perang. Maka yang dibunuh itu siapa? Laki-laki yang dewasa yang bisa ikut perang itu yang dibunuh. Anak-anak dilarang dibunuh. Kecuali kalau nyerang malam hari. Tidak diketahui mana anak kecil, mana wanita, mana laki-laki karena gelap gulita, lagi mati listrik misalnya, lampu mati misalnya. Nah, kemudian akhirnya terkena semuanya, ya sudah, salah mereka, salahnya kafir. Ya. Tapi kalau kita melihat ini anak kecil nggak boleh dibunuh, ini perempuan nggak boleh dibunuh. Kecuali kalau perempuan angkat senjata, ya otomatis boleh dibunuh. Ya. Dalilnya dalam hadis Nabi SAW jelas sekali hadisnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melarang an qatli, dari membunuh, an nisa'i, para wanita-wanita, wasibyani, dan anak-anak kecil. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu sahih pada peringkat paling tinggi. Jadi perempuan, anak kecil, kafir tidak termasuk ahli perang, nggak boleh dibunuh. Itu namanya ta'tadu, melampaui batas. Contoh lain melampaui batas, orang kafir perang sama kita, setelah kalah dia jatuh ke tanah, kemudian karena kita gregeten, akhirnya kita ambil gunting, dipotongi telinganya, dipotongi hidungnya, dicabuti giginya dengan catut atau tang gitu, nggak boleh begitu. Itu namanya melampaui batas. Ada orang kafir mau mati, ndang dipateni, ndang mati rampung, nggak boleh disiksa dulu gitu, itu haram begitu. Itu namanya melampaui batas. Apakah ada hadisnya? Ada. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muthlah. Nabi melarang dari mutilasi, nggak boleh. Ada orang kafir bunuh yang baik dengan cara yang baik bunuhnya, bukan dengan mutilasi begitu. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Jadi kesimpulannya dua, jihad wajib, tapi jihad dalam Islam sangat indah. Bukan haus darah, tetapi untuk menegakkan kebenaran supaya kebatilan sirna. Allah mengatakan waqtuluhum, dan bunuhlah mereka haitsu, dimanapun saqiftumuhum, kalian ketemu dengan mereka. Ketemu di pasar, bunuh di pasar, ketemu jalan, dibunuh jalan, ketemu di toilet, bunuh di toilet. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu, dari arah akhrajukum, yang mereka mengusir kalian. Jadi dulu kan umat Islam diusir. Mereka awalnya di Mekah diusir, akhirnya pindah ke Madinah. Nah, sebagaimana mereka mengusir, usir ganti. Wal fitnatu, dan fitnah itu maksudnya syirik itu asyaddu, lebih dahsyat minal qatli, daripada membunuh. Sama-sama dosa besar, tapi syirik ini dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian itu memerangi mereka indal masjidil haram, pada Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Nggak boleh perang di Mekah, nggak boleh. Hatta, sehingga yuqatilukum fi, mereka itu memerangi kalian di dalam kota Mekah. Fa in qatalukum, kalau mereka itu memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika, seperti itulah jazaa'u, balasan al-kafirin, orang-orang kafir. Allah menyuruh kita membunuh orang kafir dimanapun kita ketemu mereka. Perhatikan, ini harus kembali kepada tafsir sebelumnya tadi. Siapa yang harus dibunuh, siapa ini? Ini bukan semua orang kafir. Orang kafir dibagi dua tadi. Orang kafir yang memerangi sama yang tidak memerangi. Yang disuruh untuk dibunuh ini orang kafir yang memerangi kita. Ketemu dimanapun bunuh. Kenapa? Mereka sebenarnya juga ingin membunuh kita. Nah, tapi karena mereka dalam kondisi kalah sehingga tidak bisa membunuh. Nah, maka Allah suruhkan ketemu dimanapun bunuh. Ada mata-mata masuk kota Madinah. Dia pura-pura jadi sahabat Nabi SAW. Datang naik onta, kemudian ditaruh di pinggir masjid. Setelah itu masuk masjid, ikut menghadiri ceramah Nabi begini. Pura-pura dia seorang muslim. Begitu sudah dapat berita tentang kota Madinah, maka dia segera ambil ontanya, kemudian dia naiki, kemudian dia langsung lari. Nah, begitu lari Nabi paham, lari itu berarti mata-mata itu. Maka disuruh untuk dikejar. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi yang terkenal larinya sangat kencang. Dia kalau lari dengan onta lari itu lebih cepat kaki dia.
Dia kalau lari dengan kuda lari itu lebih cepat kaki dia. Namanya Salamah bin Aqwa. Nah, maka dia ambil nafas, kemudian kejar orang tadi, yang lari tadi, dia hunus pedangnya, dia pukul ontanya jatuh ke tanah. Otomatis orangnya juga ikut jatuh. Orangnya jatuh, nah, dibunuh oleh Salamah. Kemudian balik ke Madinah. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang membunuh? Mereka menjawab, Salamah bin Aqwa. Maka Nabi mengatakan, lahu salabuhu ajma'. Kalau begitu hartanya si kafir yang dibawa itu semuanya miliknya Salamah. Ya. Jadi dalam Islam memang begitu. Kalau ada orang Muslim berhasil membunuh satu orang kafir, maka hartanya semuanya yang dia bawa boleh diambil, dirampas. Dia mungkin bawa jam atau membawa cincin emas atau mungkin pakai jaket dari anti peluru misalnya. Nah, itu semuanya jadi hak milik yang berhasil membunuhnya. Itu dalam perang. Okay? Demikian juga dalam kasus ini tadi, yaitu memata-matai kaum muslimin, boleh dibunuh. Karena memata-matai berarti ingin memerangi kaum muslimin tapi melihat dulu bagaimana kondisinya umat Islam. Nah, memata-matai dulu, masuk tanpa izin ke negara Islam, bunuh. Tapi kemudian di sini Allah mengatakan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Ini seringkali orang mengartikan salah. Fitnah diartikan menuduh, bukan. Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia fitnah itu nuduh. Dalam bahasa Arab dalam ayat ini fitnah itu artinya adalah syirik. Kenapa Allah mengatakan fitnah lebih dahsyat daripada membunuh? Nah, ini ceritanya, ada ceritanya nih, Pak. Ada umat Islam melakukan perang. Mereka nggak tahu kalau hari itu adalah hari termasuk bulan haram. Bulan haram yang 4 itu loh. Tanggal 1 bulan haram. Mereka kira itu masih bulan sebelumnya. Akhirnya mereka membunuh orang-orang kafir. Nah, maka orang-orang kafir protes sama Nabi Muhammad. Gimana katanya bulan haram nggak boleh perang, malah sahabat-sahabat mau bunuh. Berarti kalian tuh orang-orang jelek, kalian tuh suka melanggar aturan. Jadi orang kafir dulu sudah paham, Pak. Di Mekah nggak boleh perang. Bulan haram semuanya harus angkat senjata taruh senjatanya, tidak boleh perang. Mereka sudah paham aturan itu. Sehingga mereka bulan haram nggak ada yang berani membunuh. Kenapa? Ini aturan, nggak boleh. Nah, maka setelah kejadian itu mereka mengejek umat Islam. Turun ayat ini. Ketahuilah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau kalian menganggap kaum muslimin itu jelek karena membunuh di bulan haram, kalian itu lebih jelek. Kalian itu syirik. Syirik itu lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Karena syirik itu dosa nomor 1 paling tinggi. Bawahnya membunuh, kemudian zina dan sebagainya, itu semuanya bawahnya. Nah, maka maksudnya kalian harus tahu diri. Kalian lebih jelek, tidak usah mengejek orang lain, menganggap bahwasanya kaum muslimin orang-orang yang jelek. Dan ini para sahabat Nabi ini bisa dimaafkan. Kenapa? Mereka salah hitung. Dikiranya masih akhir dari bulan halal, ternyata sudah masuk tanggal 1 bulan haram. Berarti kan nggak sengaja dimaafkan. Kemudian Allah mengatakan wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Tidak boleh memerangi mereka di Mekah. Kenapa? Mekah tanah haram. Aturannya tidak boleh perang di situ. Maka sejak zaman dulu perang di Mekah nggak boleh. Boleh hanya 1 kali, yaitu pada waktu Fathu Makkah. Itu hukum khusus dari Allah untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Fathu Makkah sampai hari kiamat, sampai hari ini juga sampai hari kiamat tidak boleh perang di Mekah. Kalau nganggar awas, itu nanti hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini, fa inin tahu, kalau mereka berhenti, yaitu berhenti dari syirik, dari kafir, alias masuk Islam, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini termasuk keindahan Islam, Pak. Islam itu memerangi orang kafir bukan karena orangnya, tapi karena kafirnya. Kalau kafirnya sudah ditinggalkan, mereka sudah mau menerima Islam, otomatis nggak ada perang lagi, sudah jadi saudara sudah. Maka di sini Allah katakan kalau mereka berhenti, Allah mengampuni, Allah menyayangi mereka, nggak ada perang lagi. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka yang berlaku bukan ayat perang, tapi yang berlaku adalah ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Tiada lain sesama orang beriman, maksudnya sesama orang-orang muslim itu adalah ikhwah, bersaudara. Itu sudah jadi saudara. Meskipun dulu dia sebagai dedengkot orang kafir, sudah banyak membunuh orang muslim,
Dalam perang dia kuat, dia sudah membunuh 1000 orang muslim misalnya, anggaplah. Tapi akhirnya dia masuk Islam, ya saudara. Tidak boleh diungkit-ungkit. Dulu kamu bunuh berapa? Nganyal ke tenan. Nggak boleh diungkit-ungkit begitu. Bahkan anaknya yang masuk Islam, bapaknya kafir, nggak boleh bapaknya disebut-sebutkan di depan dia, itu menyakiti hatinya. Karena pernah dulu Ikrimah itu, anaknya Abu Jahal, dia masuk Islam. Maka para sahabat Nabi yang dulu mengingat Abu Jahal bagaimana dahsyatnya memerangi umat Islam, kadang-kadang nyebut-nyebut Abu Jahal di hadapan anaknya ini. Ini anaknya musuh Allah ini, ya. Nah, ini menyakiti hati. Yang musuh Allah kan bapaknya, ini anaknya sudah masuk Islam kok diungkit-ungkit? Nggak boleh. Tidak boleh seperti itu, karena Allah mengatakan fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian Allah katakan waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi syirik, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, wa yakuna ad-dinu, dan adalah agama itu lillah, menjadi milik Allah. Maksudnya tidak ada yang menyembah selain Allah. Fa in intahu, kalau mereka itu berhenti, fala udwana, maka tidak ada permusuhan illa 'alal zalimin, kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Jadi tujuan Islam berperang itu bukan haus darah, tetapi tujuannya mulia, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Jadi tujuan untuk perang adalah apa? Tujuannya untuk menyelamatkan orang dari kesyirikan. Karena kalau mereka syirik, mati dalam kondisi masih syirik, nanti masuk neraka. Maka umat Islam ini semuanya hatinya harus rahmat kepada seluruh alam. Pengen seluruh alam ini semuanya masuk surga bersama-sama. Jangan ada yang masuk neraka. Maka dilakukan perang supaya apa? Mereka pada masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti mati masuk surga. Itu keinginannya. Sehingga umat Islam ini setiap sebelum perang itu menawarkan dulu. Jadi tidak langsung datang serbu, enggak. Datang ditawari. Kalian mau masuk Islam? Masuk Islam gampang. Masuk Islam mengucapkan syahadatain, habis itu sholat 5 waktu. Kalau udah bisa sholat 5 waktu, nanti ada kewajiban lagi, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada kewajiban lagi, zakat harta. Perlahan-lahan disampaikan. Kalau mereka sudah menerima masuk Islam, udah terima. Habis itu baru disampaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi tidak langsung serentak semuanya disampaikan, enggak. Kalau mereka ternyata tidak mau masuk Islam, masih ada pilihan lagi. Boleh kalian nggak mau masuk Islam, boleh. Tapi membayar jizyah, upeti, pajak, dibayar setiap tahun kepada pemerintah Islam. Karena mereka sebenarnya orang-orang kafir itu nggak punya hak hidup di bumi, nggak punya. Kenapa? Ini buminya Allah. Allah menyuruh beragama Islam, malah mereka nekat. Itu sama dengan kita punya rumah, ada tamu kita suruh untuk duduk di bawah, malah pilih duduk di atas. Ini tamu nggak berhak untuk berada di rumah kita. Nah, tidak manut sama pemilik rumah. Udah diatur, ini tamu kursinya yang sana, dia malah pilih kursinya pemilik rumah. Ini berarti kurang ajar, nggak berhak di rumah tadi. Demikian juga orang kafir itu sebenarnya nggak berhak hidup di bumi. Kenapa? Buminya Allah, tidak mau aturan Allah. Nah, maka di sini hatta la takuna fitnah, ya. Berperang itu sampai tidak ada lagi kesyirikan. Kalau mereka tetap mau syirik, ya silahkan, tapi bayar pajak tadi. Ya. Kalau tidak mau bayar pajak juga, nah baru kemudian perang. Jadi tahapannya 3, ditawari Islam, kalau mau alhamdulillah, kalau tidak mau tawari bayar pajak, kalau nggak mau juga baru perang. Perlahan-lahan. Kemudian Allah mengatakan asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram itu dengan bulan haram. Wal hurumatu, dan kehormatan-kehormatan itu qisasun, ada qisasnya. Faman i'tada 'alaikum, maka barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian, fa'tadu 'alaih, maka melampaui bataslah kepadanya, maksudnya balaslah bimithli, dengan semisal ma'tada 'alaikum, apa yang dia melampaui batas terhadap kalian. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan takwalah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi maksudnya gini, hukum asal bulan haram tidak boleh perang, ini hukum asal. Tapi seandainya ada orang kafir menyerang kita bulan haram, apakah kita serahkan leher kita? Nyonyo, bunuhan? Enggak begitu. Kalau mereka menyerang pada bulan haram, ya kita serang juga, kita lawan juga. Kenapa? Menjaga nyawa kita adalah kewajiban. Nyawa kita bukan milik kita, nyawa kita milik Allah. Dititipkan oleh Allah sama kita, nih kasih nyawa, kamu jaga. Maka tidak boleh kita biarkan diri kita dibunuh oleh orang-orang kafir pada bulan haram seandainya mereka menyerang pada bulan haram.
Kemudian Allah mengatakan wa anfiqu, infaklah fi sabilillah, di jalan Allah, wala tulqu, janganlah kalian ceburkan biaidikum, diri-diri kalian, ila tahlukah, pada kehancuran. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa sih maksudnya? Jangan menceburkan diri dalam kehancuran. Ini dulu pernah orang-orang menafsirkan dengan salah, Pak. Ketika terjadi perang, kemudian ada umat Islam yang sangat berani, dia menerjang barisan musuh. Biasanya kan barisan musuh sama barisan kaum muslimin kan bertemu kemudian perang gitu. Nah, ada yang saking beraninya dia itu menerjang barisan musuh, masuk ke barisan musuh. Supaya apa? Supaya bisa membunuh orang yang banyak. Karena kalau berada di tengah-tengah musuh, ini pedang kita putarkan, ini sudah mati semua yang di sekitar kita. Tapi biasanya yang mau menerjang itu hanya orang-orang yang kuat, yang pemberani. Sehingga dia bisa mutar pedangnya, bisa melawan orang-orang yang pasti kan akan dikeroyok. Nah, kalau orang yang tidak kuat nggak akan berani. Nah, maka sebagian umat Islam mengatakan bahwa orang yang menerjang ke barisan musuh itu sama dengan bunuh diri, itu sama dengan. Kenapa? Karena pasti akan dikeroyok oleh orang-orang kafir. Nah, maka itu menurut mereka termasuk ayat ini, jangan menceburkan diri dalam kehancuran, yaitu bunuh diri dengan cara menerjang barisan musuh tadi. Itu salah tafsir seperti itu. Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendengar orang-orang mengatakan begitu, dia mengatakan, kalian itu salah tafsir, kalian itu memahami ayat Quran dengan pemahaman yang batil kalian itu. Ini ada orang pemberani nerjang ke barisan musuh, itu malah bagus, harus dipuji bukan dicela. Itu bukan bunuh diri itu. Meskipun mungkin dia kalah, akhirnya mati, itu bukan bunuh diri namanya. Bunuh diri itu kalau kita ambil pedang kita tusukkan di leher kita, itu bunuh diri. Nah, ini pedang kita putar untuk membunuh orang kafir. Tapi kemudian kita lelah, akhirnya diserang oleh orang kafir karena mereka menyerang orang banyak, akhirnya kita kalah, mati. Itu namanya mati syahid, bukan bunuh diri. Lah terus apa maksudnya di sini? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, Abu Ayyub kemudian menjelaskan gini, ayat ini turun gara-gara kita para sahabat Nabi setelah lama melakukan perang, kemudian bisik-bisik, kita sudah sering perang ini, akhirnya bisnis kita kacau ini. Sekarang aja lah, kita nggak usah perang, bisnisnya kita perbaiki. Perang biar dilakukan oleh orang-orang muda itulah yang baru saja masuk Islam, itu mereka biar perang gantian. Yang sudah lama masuk Islam sekarang sudah leren istirahat, kita sibuk fokus bisnis. Allah dari atas langit mendengar, Pak, wah ini sahabat ini kok bisik-bisik orang genah ini. Turunkan ayat ini, wahai para sahabat, infaklah di jalan Allah, jangan ceburkan diri kalian dalam kehancuran. Apa maksudnya? Yaitu meninggalkan jihad itu sama dengan menceburkan diri dalam kehancuran. Itu yang dimaksud menceburkan diri dalam kehancuran. Nggak mau jihad lagi, nggak mau sedekah lagi, nggak mau ngaji lagi, nggak mau salat jamaah lagi, kebaikan-kebaikan yang sudah bisa dilakukan ditinggalkan. Nah, itu berarti menceburkan diri dalam kehancuran itu. Kenapa? Karena kalau umat Islam itu meninggalkan jihad, itu nanti orang-orang kafir mereka akan jadi kuat. Kalau orang kafir sudah kuat, akhirnya umat Islam jadi tertindas seperti sekarang ini. Sekarang ini kan orang kafir semau gue, Pak. Negara-negara di Indonesia dan baik Indonesia maupun negara Arab sama aja, mereka masih di bawah aturan atau pengaturan dari negara-negara kafir besar. 5 negara besar kafir di dunia ini, itu yang mengatur negara yang lain yang kecil-kecil seluruh dunia. Jadi kelihatannya kita Indonesia ini punya presiden, Arab Saudi punya raja, itu kan kelihatannya saja, tapi sebenarnya masih di bawah ketiaknya negara-negara besar itu. Tidak bisa semau gue, kalau semau gue nanti akan lengser. Soeharto dulu ketika dekat dengan umat Islam lengser. Kenapa lengser? Orang-orang atas nggak ridho mereka. Ini Soeharto mulai dekat sama umat Islam nih. Nah, ini lama-lama nanti Islam jadi kuat ini. Lengser, ganti yang lain. Habibie lebih bagus lagi karena dia Islamnya cukup bagus, dekat dengan umat Islam. Nggak lama dia jadi presiden. Orang atasan nggak akan nggak akan ridho, langsung dilengserkan. Nah, kembali ke sini. Jadi umat Islam kalau meninggalkan jihad, akhirnya nanti umat Islam akan jadi rendah. Sebagaimana kalam sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kalian itu jual beli dengan cara inah, cara yang haram, ya. Riba juga termasuk haram.
Wa akhadtum adznabal baqar, kalian itu sibuk dengan ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan bisnisnya, bisnis sapi. Wa raditum bizar'i, kalian ridho dengan tanaman, ya, sibuk dengan apa? Bisnis tanaman, bertanam. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad gara-gara sibuk bisnis tadi. Sallatallahu alaikum dzullan, maka Allah akan memberikan kepada kalian kerendahan. La yangzi'u, Allah tidak akan mencabut kerendahan tadi hatta tarji'u, sampai kalian kembali lagi ila dinikum, kepada agama kalian, maksudnya kembali melakukan jihad. Jadi jihad itu disebut din, disebut agama, karena memang agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan jihad. Karena itu jihad wajib hukumnya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat tentang jihad yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Adapun bab-bab ayat-ayat yang lain kita lewati, karena kondisi sekarang bukan kondisi jihad, kondisi perang, maka kita lewati. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kitab yang baru, yaitu Kitabul Muamalat, pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.